Selamat pagi, siang, sore, salam olahraga, dan untuk kalian yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebelum lainnya, untuk laga malam hari ini saya akan sedikit review untuk laga kemarin malam, dimana dari laga kemarin malam dari Bill masih terlibat satu laga. Oke, bisa teman-teman lihat. Dan mengenai dari keseluruhan menurut versi saya sendiri, untuk laga Lecce ini tidak masuk. Oke, skor imbang 2-2. Manchester United menghadapi City, rekomen over goalnya masuk, handicap tidak. Tottenham over goal masuk, Bristol over goal masuk, Cardiff under goal masuk. Itu dia mengenai dari laga kemarin, dan langsung saja untuk laga malam hari ini, dimana saya akan mulai membahas pertandingan dari Liga Premier Inggris. Tottenham menghadapi Arsenal dan Chelsea menghadapi Crystal Palace. Dari Serie A Italia, Torino menghadapi Spezia, Udinese menghadapi Bologna, Atalanta menghadapi Salernitana, AS Roma menghadapi Fiorentina. Oke, baik, langsung saja di laga yang pertama kita pergi ke Liga Premier Inggris, dimana untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Tottenham Hotspur menghadapi Arsenal. Dan pemain untuk kedua tim, dimana tuan rumah Tottenham ada satu pemain tidak bisa bermain, yaitu Lucas Moura, sedangkan tim tamu Arsenal ada dua pemain juga. Gabriel Jesus masih mengalami cedera lutut dan Nelson mengalami cedera paha. Peringkat sementara di musim ini, dimana tuan rumah Tottenham masih tertahan di peringkat 5 sementara dengan meraih 33 poin dari 18 laga. Sedangkan Arsenal masih kokoh di peringkat 1 Liga Premier Inggris dengan meraih 44 poin dari 17 laga. Dan kita bisa melihat dari performa 5 laga terakhir untuk Tottenham memang tidaklah begitu baik ya, 2 kemenangan, 2 hasil seri, dan 1 kekalahan. Sedangkan performa Arsenal dari 5 laga terakhir, 3 kemenangan, 1 hasil seri, dan 1 kekalahan, nampak lebih baik performa Arsenal ketimbang Tottenham Hotspur. Jadi setelah saya mempertimbangkan dari performa 5 laga terakhir dan pasaran handicap dan over under, dari handicap masih bagus berada di Arsenal leg-legan ya, odd 0-0, tidak ada memberikan poor handicap. Kemudian untuk analisa skor ini saat ini sangat baik berada di under goal. Oke, rekomen berada di Arsenal leg-legan. Dimana di laga yang kedua saya membahas pertandingan tuan rumah Chelsea menghadapi Crystal Palace. Tim yang diunggulkan untuk laga ini adalah Chelsea. Line up pemain untuk kedua tim, dimana Chelsea sangat banyak pemain mereka tidak bisa bermain yang melebihi dari 7 ya, sangat banyak. Sedangkan Crystal Palace ada 2 pemain ini, kesempatan Crystal Palace ya untuk bisa meraih kemenangan di kandang Chelsea. Tetapi setelah kita melihat dari head-to-head pertemuan kedua tim, di mana Chelsea selalu memiliki catatan bagus saat menghadapi Crystal Palace di kandang. Performa 5 laga terakhir untuk Chelsea memang tidaklah begitu baik. Dari 5 laga hanya memenangkan laga 1 kali, itu 1 seri dan 3 kekalahan beruntun. Terbukti dari 4 laga memang belum meraih kemenangan untuk tuan rumah Chelsea. Sedangkan untuk performa Crystal Palace, kelas Crystal Palace masih sangatlah baik ya melihat performanya seperti ini. Jadi untuk laga ini saya menghindari handicap under goal. Rekomendasi berada di under goal untuk laga Chelsea menghadapi Crystal Palace. Dan memasuki di laga yang ketiga, saya pergi ke Serie A Italia. Untuk laga ini saya akan membahas pertandingan Torino menghadapi Spezia. Terlihat dari pasangan handicap untuk laga ini, tim yang diunggulkan nampak Torino. Line up pemain untuk Torino total ada 3 pemain tidak bisa bermain, sedangkan tim tamu Spezia 1 pemain saja. Terlihat dari lanjutan Serie A Italia, di mana tuan rumah Torino berada peringkat 10 sementara dengan meraih 23 poin dari 17 laga, sedangkan Spezia berada di peringkat 17 mendekati zona merah dengan meraih 15 poin dari 17 laga. Jadi untuk laga ini setelah saya mempertimbangkan untuk laga Torino menghadapi Spezia ini sangat baik berada di over goal ya, walaupun dari 5 laga terakhir untuk kedua tim memang sangat minim dalam mencetak gol. Tapi untuk saat ini saya cukup yakin tidak ada ruginya untuk Torino over goal ya. Dan di laga berikutnya, tepatnya di laga yang keempat, saya membahas pertandingan Udinese. Ini laga Udinese menghadapi Bologna. Oke, Udinese menghadapi Bologna. Terlihat dari pasangan handicap, tim yang diunggulkan tuan rumah Udinese. Line up pemain kedua tim, di mana Udinese tidak ada pemain mereka yang mengalami cedera, sedangkan Bologna total ada 7 pemain. Peringkat sementara di musim ini, di mana tuan rumah Udinese berada peringkat 8, sedangkan Bologna berada di peringkat 13 sementara dengan meraih 19 poin dari 17 laga. Performa 5 laga terakhir untuk Udinese seperti ini, 2 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 hasil seri. Sedangkan untuk performa Bologna dari 5 laga terakhir, di mana dari 3 laga pertama selalu meraih kemenangan dan 2 laga berikutnya selalu menelan kekalahan saat menghadapi AS Roma dan Atalanta. Terlihat laga ini akan berlangsung alot, alangkah baiknya under goal menurut versi saya sendiri.
undergoal di laga Udinese menghadapi Bologna. Oke. Di laga selanjutnya saya akan membahas pertandingan Atalanta menghadapi Salernitana. Melihat dari pasaran handicap untuk laga ini memang mutlak tim yang diunggulkan adalah Atalanta. Terlihat dari pasarannya memang sangatlah tinggi. Atalanta ada 1 pemain tidak bisa bermain, sedangkan Salernitana total ada 4 pemain. Tetapi walaupun per handicap sangat tinggi, saya melihat dari head to head di mana saat Atalanta menjamu Salernitana bisa dikatakan memang Atalanta selalu sulit dalam meraih kemenangan. Terbukti Atalanta terakhir memenangkan laga di kandang sama menghadapi Salernitana pada tahun 1999. Peringkat sementara memang cukup berjauhan di mana Atalanta masih berjuang di peringkat 6 sementara dengan meraih 31 poin, sedangkan Salernitana berada di peringkat 15 sementara. Laga berisiko saya memegang Salernitana tahan 1/3/4 handicap. Salernitana tahan 1/3/4 handicap. Dan memasuki di laga yang terakhir. Untuk laga ini saya membahas pertandingan AS Roma menghadapi Fiorentina. Terlihat jelas dari pasangan handicap tim yang diunggulkan adalah AS Roma. Line up pemain untuk AS Roma 3 pemain tidak bisa bermain, sedangkan tim tamu juga memiliki 3 pemain. Masing-masing kedua tim ada 3 pemain tidak bisa bermain. AS Roma masih tertahan di peringkat 7 sementara Fiorentina berada peringkat 9 sementara. Oke, terlihat dari poin memang cukup berjauhan untuk perolehan poin AS Roma dan Fiorentina. Performa 5 laga terakhir AS Roma hanya menelan 1 hasil seri dan 4 kemenangan. Sedangkan untuk performa Fiorentina dari 5 laga terakhir 2 hasil seri dan 3 kemenangan. Dari head to head laga ini kerap menciptakan lebih dari 2 gol. Untuk laga ini over 2 gol. Nah, itu saja. Dan saya akan perjelas lagi dari beberapa laga yang sudah saya bahas untuk laga malam hari ini. Mulai dari laga pertama dari Liga Premier Inggris, Tottenham menghadapi Arsenal. Masih kuat berada di Arsenal, lelekan analisis skor undergoal, Chelsea undergoal, Torino overgoal, Udinese undergoal, Atalanta pegang Salernitana tahan 1/3/4 handicap, AS Roma over 2 gol. Nah, itu saja mengenai dari laga malam hari ini. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.